Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Nah, hari ini materi pertama setelah penilaian tengah semester kemarin. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, jadi pada hari ini kita sudah memasuki bab 3 tentang skala. Nah, di skala ini ada dua materi tentang perbandingan dan skala. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini, jadi setelah Anandaku memperhatikan video penjelasan materinya, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan pengertian perbandingan senilai dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan soal perbandingan senilai dengan benar. Nah, perhatikan, ayo amati. Jadi Siti membuat 1 gelas jus jeruk. Ibu membuat 5 gelas jus jeruk yang sama. Bagaimana caranya agar rasa masing-masing jus jeruk sama? Nah, Siti hanya membuat 1 gelas jus jeruk. Ibu membuat untuk 5 gelas jus jeruk sekaligus. Nah, apakah kamu dapat membuat 200 gelas jus jeruk sekaligus dengan rasa yang sama? Akan tetapi, membuatnya satu per satu. Pembuatan jus sekaligus akan menghemat waktu daripada dibuat per gelas. Nah, inilah tujuan dari mempelajari masalah perbandingan. Jadi dengan mempelajari masalah perbandingan ini dapat digunakan dalam sehari-hari. Contoh dalam pembuatan jus jeruk. Jadi kita bisa membuat beberapa gelas jus jeruk sekaligus, satu kali buat, itu akan lebih menghemat waktu. Nah, perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai ini sebagai satu contoh. Siti membuat 1 gelas jus jeruk membutuhkan 6 buah jeruk. Jadi kalau untuk 1 gelas jus jeruk itu membutuhkan 6 buah jeruk. Nah, berapa buah jeruk yang dibutuhkan Siti untuk membuat 3 gelas jus jeruk? Jadi perbandingan senilai itu memiliki dengan ini perbandingan sini dapat dirumuskan A per B sama dengan C per D. Jadi diperhatikan untuk membuat 1 gelas jus jeruk itu dibutuhkan 6 buah jeruk. Nah, kalau 2 gelas jus jeruk ini 2 gelas, maka otomatis kita menggunakan kelipatan dari 6 itu adalah 12. Otomatis kalau 2 jus jeruk, maka yang dibutuhkan jeruk adalah 12. Nah, kalau ingin membuat 3 gelas jeruk, maka kita membutuhkan 18 buah jeruk. Jadi ini adalah perbandingannya. Jadi kalau 1 gelas itu membutuhkan 6 buah jeruk. Nah, di sini menggunakan kelipatan 6. Nah, apabila dibandingkan antara banyak jus yang dibuat dengan banyak buah jeruk diperoleh 1 per 3 sama dengan 6 per 18. Jadi 1 per 3 sama dengan 6 per 18. Artinya 1 gelas itu membutuhkan 6 buah jeruk. 3 gelas membutuhkan 18 buah jeruk. Nah, perbandingan di atas dapat disebut sebagai perbandingan senilai. Jadi ini perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai dapat diformulasikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D. Nah, sebagai contoh, Beni memiliki 50 kelereng, sedangkan Edo memiliki 80 kelereng. Perbandingan kelereng Beni dan Edo adalah
Nah, kalau jadi jawab, tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu adalah kelereng Beni sebanyak 50 butir, kelereng Edo sebanyak 80 butir. Nah, kelereng Beni banding kelereng Edo sama dengan 50 banding 50 per 80. Ini cara memperolehnya 50 banding 80 atau 50, iya. Jadi ini sama saja kalau kita mau mencari perbandingan, itu sama saja dengan menyederhanakan suatu pecahan. Contoh ya, ini 50, jadi kita menyederhanakan pecahan. Masih ingat kan cara menyederhanakan pecahan itu dengan cara masing-masing membagi dengan angka yang sama. Contoh 50 per 80. Ini bisa kita bagi masing-masing dibagi 10. Yang pembilang dibagi 10, maka penyebut juga harus dibagi 10. Artinya kalau mencari perbandingannya harus membagi suatu pecahan dengan angka yang sama. Jadi 50 bagi 10 itu hasilnya 5 per 80 dibagi 10 hasilnya 8. Jadi intinya adalah harus membagi dengan bilangan yang sama. Jadi misalnya pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 5, maka harus penyebut juga dibagi 5. Nah, kebetulan kita di sini langsung membagi 10, maka pembilang dibagi 10, penyebut juga dibagi 10, sehingga diperolehlah perbandingan 5 per 8 atau 5 banding 8. Nah, selanjutnya contoh kedua, perbandingan uang Dayu dan uang Beni adalah 8 banding 5. Uang Beni 75.000, berapakah uang Dayu? Nah, kita tulis dalam bentuk kolom. Perbandingannya Beni dengan di sini Dayu, di sini Beni. Jadi uang Beni 8, perbandingannya 8, Beni 5. Jadi Dayu, Beni. Otomatis ini Dayu, ini Beni. Jadi Dayu 8, Beni 5. Nah, kalau uang Beni sama dengan 75.000, jadi kita menulisnya di kolom yang sama. Karena Beni yang diketahui, maka uangnya ditulis di kolom Beni, 75.000. Nah, berapakah uang Dayu? Jadi uang Dayu per uang Beni sama dengan 8 per 5. Uang Dayu ini tidak diketahui per 75 sama dengan 8 per 5. Jadi uang Dayu kita tinggal kali silang. Ya, jadi 8 kali 75.000 per 5 hasilnya 120.000. Jadi uang Dayu adalah 120.000. Jadi di sini intinya siapa yang dicari, yang ditanyakan adalah Dayu. Maka Dayu menjadi pembilang. Jadi Ibu singkat Dayu karena Dayu yang ditanyakan. Siapa uang yang diketahui? Uangnya Beni. Jadi uangnya Beni menjadi penyebut. Berapa perbandingannya? Maka yang menjadi pembilang adalah yang ditanyakan. Kemudian yang menjadi penyebut adalah yang diketahui. Nah, seperti ini. Jadi uang Dayu tidak ada, maka tetap ditulis D. Uang Beni sudah diketahui, ini B diketahui, maka diganti dengan 75.000. Seperti ini ya, 75.000 ini sudah. Nah, kemudian kita kali silang. Nah, yang dikali silang jadi hasilnya 8 dikali 75.000. Kemudian setelah dapat, barulah dibagi 5. Nah, diperolehlah 120.000. Nah, selanjutnya perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2 banding 3 banding 4. Jumlah umur mereka 18 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Jadi kita tulis dulu perbandingannya Ali, Beni, dan Caca. Jadi otomatis ini Ali, ini Beni, ini Caca. Ini berurut ya.
Nah, kalau ditambahkan hasilnya adalah 18. Jadi artinya kalau umurnya Ali ditambah umurnya Beni ditambah umurnya Caca itu hasilnya nanti 18. Nah, yang ditanyakan berapa umur mereka masing-masing. Jadi harus dicari berapa umurnya Ali, berapa umurnya Beni, berapa umurnya Caca. Jadi caranya kita tulis dulu umurnya Ali ya. Kita singkat menjadi A sama dengan berapa perbandingannya Ali? Iya 2. Karena Ali yang ditanyakan, maka dia harus menjadi pembilang per jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan itu ya harus dijumlah dulu keseluruhan perbandingannya 2 tambah 3 tambah 4 itu hasilnya 9. Jadi per 9 dikali 18. Dari mana 18? Ini 18. Dari mana dapat 9? Karena ada mengatakan jumlah, maka perbandingan harus ditambah 2 tambah 3 tambah 4. Jika di sini soalnya mengatakan selisih, maka harus dikurang. Artinya perbandingan ini harus dikurang. Karena ada mengatakan jumlah, jadi harus ditambah. 2 tambah 3, 5 tambah 4, 9. Nah, di sini supaya lebih mudah, anak-anakku boleh karena 18 bagi 9 itu bisa dibagi, maka kita langsung bagi 18 bagi 9 hasilnya 2. 2 jadi 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, selanjutnya umurnya Beni. Ini Beni perbandingannya adalah 3 per jumlah keseluruhan 9 dikali 18. Nah, tadi sudah 18 bagi 9 itu hasilnya 2, maka 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, umurnya Caca. Umur Caca ini 4, perbandingannya per 9 kali 18. Tadi ini kan sudah kita peroleh 6, 2, jadi 2 kali 4, 8. Nah, untuk menguji apakah benar jawaban kita atau tidak, maka kita boleh menjumlahkan 4 tambah 6 itu 10 ditambah 8, 18. Nah, sudah dapat 18. Sudah benar pekerjaannya. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap belajar, semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan biasakan mengerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.